Warisan kolonial dan kedatangan bangsa Cina pada masa periode pertambangan timah tempo dulu ternyata meninggalkan akulturasi budaya pada masyarakat Belitung Timur, khususnya di Kota Manggar. Di sini terdapat budaya yang sudah ada sejak lama dan syarat akan nilai sosial yang mendalam, yaitu budaya kopi. Apakah Anda termasuk pecinta kopi? Mari kita telusuri kota dengan 1001 warung kopi bersama saya di Pesona Indonesia. Seperti lahir dari harapan, secangkir kopi adalah amunisi memulai harinya para pemburu rezeki. Mereka adalah pegawai, pekerja, masyarakat dengan beragam profesi, atau sekedar orang biasa yang perlu melepas penat dari kejenuhan rutinitas kehidupan. Secangkir kopi adalah harapan baru dari kebuntuan, dan interaksi yang menuai gelak tawa menjadi hiburan gratis di tengah-tengah ritual mengopi yang dilakukan. Belitung menjadi kepingan yang melengkapi keutuhan bumi serumpun sebalai. Dari kekayaan alam, kekayaan tradisi, hingga budayanya. Ngopi menjadi salah satu budaya yang menjadi identitas dari Kota Manggar, kota di ujung timur Pulau Belitung. Tugu kopi ini menjadi penanda bahwa para pengopi dan warung kopi memiliki keterikatan erat. Transaksi sosial di antara keduanya melahirkan kesepakatan sosial dengan nilai-nilai kearifan yang dinamis dan berkembang. Kota Manggar menjadi surganya para pecinta kopi. Sejauh kaki melangkah, sepanjang mata memandang, kita dapat menemukan gerai-gerai kopi yang kembali menegaskan julukan Kota Manggar sebagai kota 1001 warung kopi. Di warung kopi ini juga terjadi beragam interaksi sosial, yang mana akan menjawab pertanyaan, bagaimana para pecinta kopi dapat menghabiskan waktunya berjam-jam di warung kopi? Dan jawabannya akan kita dapatkan setelah secangkir kopi itu. Masyarakat di Pulau Belitung itu sudah lama mengenal kopi. Jadi tumbuhan kopi ini ditanam di halaman mereka, halaman rumah gitu, baik di samping pun di belakang gitu. Nah, dari kopi-kopi ini itu diolah menjadi minuman yang ini juga berfungsi sebagai minuman sehari-hari dan juga sebagai pendamping makanan ringan dalam beberapa tradisi-tradisi yang ada di Pulau Belitung. Kajian saya di tahun 2015 yang lalu, kebiasaan ngopi ini kan di Kota Manggar itu salah satunya itu dilakukan oleh para nelayan yang dia sebelum melaut dia ngopi dulu dan setelah pulang ini kemudian mereka ngopi lagi. Nah, kebiasaan ini kemudian ditangkap oleh para masyarakat Tionghoa yang mereka memiliki bakat dalam berdagang. Mereka membuka warung kopi yang sangat sederhana pada masa itu dan ternyata diminati oleh
masyarakat lokal yang luar biasa pada masa itu. Akhirnya ini menjadi peluang pasar bagi mereka. Dalam kelamaan orang Tionghoa ini membuka warung kopi dan turun-temurun. Bahkan di Kota Manggarai itu sendiri ada yang sampai sudah mencapai di 3 generasi malahan gitu kan. Jadi artinya bahwa masyarakat Tionghoa tersebut, nah mereka membuka usaha ini dan kemudian berkembang secara turun-temurun dan bertahan pada saat ini. Nah, artinya yang mereka tangkap itu adalah peluang pasar ya, artinya seperti itu. Peluang pasar dengan kebiasaan masyarakat yang mengopi tadi seperti itu. Ada 2 pesan yang menarik sebenarnya dari aktivitas ngopi tersebut. Pertama, ada kebiasaan masyarakat yang unik yang jarang ditemukan di daerah lain gitu. Artinya ngopi di banyak tempat dengan jumlah yang cukup banyak, terutama pada waktu sore hingga malam hari gitu. Dan yang kedua, kopinya itu sendiri gitu, yang kemudian dengan racikan tersendiri yang ternyata menciptakan selera sendiri, sehingga banyak diminati oleh orang, dari orang-orang banyak, sehingga ini menjadi sebuah daya tarik seperti itu. Nah, kenapa orang-orang ini ngopi misalnya di warung A misalnya, sehingga orang-orang luar tuh berkata, wah ini unik nih, kenapa ini ya? Jadi ramainya itu juga menjadi sebuah daya tarik gitu. Nah, sedangkan kopinya itu kan sebagai salah satu atraksi wisata ya, karena dengan pengemasan tertentu dengan cacahan yang tradisional. Karena di Manggarai juga masih ada yang dikelola, yang diolah dengan cara tradisional dengan menggunakan arang gitu. Jadi tidak semuanya menggunakan api kompor seperti pada umumnya seperti itu. Karakteristik warkop itu kadang-kadang istilahnya kita tuh sefrekuensi gitu ya. Jadi kadang-kadang, oh itu kalau kami ngomongin politik tuh di warkop sana no gitu kan. Atau lu kalau pengen main bareng ini di warkop sini nih gitu. Ya memang warkop itu sebenarnya setiap warkop dia memiliki style masing-masing gitu ya. Mereka memiliki gaya masing-masing dan mereka memiliki cita rasa kopi yang masing-masing gitu. Nah, ini berkaitan juga dengan perlengkapan atau juga situasi yang disediakan. Nah, mungkin dengan kawan-kawan orang-orang yang disiapkan untuk tempat mengobrol yang asik, kan disiapkan untuk kursi meja yang banyak. Dan bagi mereka-mereka yang suka mungkin main bareng pada masa ini ya, itu disesuaikan dengan kursi yang yang representatif bagi mereka. Nah, dengan pola-pola seperti ini, dengan style seperti ini terciptalah tipikal daripada masing-masing warung kopi. Oh, ini kaitan dengan ngobrol politik ada di warkop ini, bicara tentang timah misalnya itu di warkop ini gitu. Jadi punya style masing-masing. Dan juga ditentukan oleh cita rasa kopi dan juga interior ataupun juga kondisi daripada warkop itu sendiri seperti itu. Dalam paradigma etnografi itu ya, bahwa ada satu makna-makna tertentu yang ini dipertahankan oleh masyarakat gitu. Jadi ngopi ini kalau dia sebagai sebuah tradisi, artinya berkaitan dengan tradisi yang lainnya, tentu ada nilai-nilai sakral yang dipertahankan. Kalau ngopi ini sebagai sebuah gaya hidup atau lifestyle, dia akan lebih mempertahankan bagaimana citra mereka sebagai satu kelompok tertentu. Yang ini cenderung kekinian seperti itu. Nah, yang terpenting itu sebenarnya di warung kopi itu perlu dimaksimalkan, perlu untuk diupayakan terhadap beberapa hal gitu. Pertama, jadikan ngopi itu sebagai tempat bertukar pendapat yang konstruktif, yang membangun, baik bagi pribadi maupun bagi masyarakat. Karena dalam beberapa peristiwa-peristiwa itu kadang-kadang banyak hal itu muncul, kadang-kadang sambil kita ngobrol, sambil kita ngopi, itu muncul ada ide-ide yang brilian. Nah, yang kedua, sebenarnya ngopi ini perlu juga dipahami sebagai tidak hanya menghabiskan waktu atau istilah kasarnya itu membunuh waktu gitu ya, membunuh waktu sepi gitu. Kadang-kadang di rumah nggak ada kerja, nggak ada teman segala macam, boring macamnya, udah ngopi aja gitu. Nah, itu bukan tidak baik gitu, cuma itu kurang memiliki makna gitu. Nah,
yang terpenting itu bagaimana menjadikan warung kopi dan tradisi ngopi itu memunculkan ide-ide yang bermanfaat dan juga membangun nilai-nilai yang baik, dan sehingga juga muncul pandangan-pandangan positif yang dapat memajukan daerah gitu. Karena saya pun pernah mengalami munculnya banyak-banyak ide itu kadang-kadang dengan kita mengopi itu sendiri gitu loh. Jadi intinya itu bagaimana kita mengeluarkan warung kopi sebagai sentra-sentra yang produktif baik dalam pemikiran, munculkan ide-ide, dan juga bagaimana meningkatkan peran warung kopi itu sendiri sebagai sebuah daya tarik wisata yang mudah-mudahan ini akan semakin berkembang dan juga wisatawan akan semakin banyak berkunjung ke Belitung Timur. Ngopi bukan hanya kegiatan yang dilakukan penikmat kopi di warung kopi. Lebih dari itu, pergeseran makna ngopi hampir mewarnai dinamika sosial kekinian. Dalam konteks interaksi sosial, ngopi tidak hanya sekedar minum kopi lalu pulang. Tapi aktivitas ngopi menjadi media komunikasi, interaksi sosial, hingga sarana hiburan. Di warung kopi, setiap cerita biasanya dinarasikan, setiap masalah didiskusikan, dan banyak hobi dikembangkan. Oleh karena itu, menghabiskan waktu berjam-jam di warung kopi adalah kegiatan lumrah yang biasa dilakukan masyarakat dari ibu kota Kabupaten Belitung Timur ini. Kebiasaan ngopi mungkin udah dari SMP atau SMA gitu kan. Awalnya tuh kayak diajak itu sama teman-teman, cuma iseng-iseng doang buat ngopi. Terus ternyata pas di sananya kayak, wah rasanya kopi di warung kopi itu juga beda kan kayak di rumah. Terus juga suasananya juga seru, bisa ngobrol bareng sambil ngopi. Kalau berapa lamanya mungkin dari dulu sama sekarang itu juga beda. Mungkin dulu bisa sampai 2-3 jaman doang. Tapi kalau sekarang mungkin bisa sampai 5 jam atau 6 jam. Mungkin lebih lama. Alasan kalau lamanya ngopi itu mungkin biasanya kita main game, ngobrol-ngobrol gitu. Terus sharing-sharing gitu kan. Terus kalau untuk apa yang didapat mungkin kita juga bisa silaturahmi gitu. Terus ketemu sama orang baru mungkin bisa ngobrol-ngobrol buat nambah wawasan dong ke depannya. Harapan saya juga untuk kopi-kopian di sini mungkin dijaga terus kelestarian kopi tradisionalnya, ciri khasnya, karena itu kan bisa jadi daya tarik budaya di sini juga kan. Terus juga jangan sampai hilang lah yang kayak tradisional gitu, jangan sampai tergiur ke kopi modern, harus seimbang mungkin karena penikmat kopi tradisional di sini juga banyak kemungkinan. Jadi nggak harus tergiur sama yang kopi modern, jadi jangan sampai hilang lah kopi tradisional gini. Ngopi adalah salah satu bentuk interaksi sosial dengan berbagai kalangan, tanpa mengenal perbedaan usia, latar belakang profesi, ras, dan lain sebagainya. Tidak heran pada tahun 2009 lalu, Kota Manggar mencatatkan rekor pada Museum Rekor Dunia Indonesia dengan 15.000 pengopi terbanyak di kota ini. Nah pemirsa, ketika Anda berkunjung ke Kota Manggar, jangan lupa untuk mencicipi kopinya ya.
Layaknya ruang publik, warung kopi adalah representasi dari pelanggannya. Setiap warung kopi yang ada di Belitung, baik yang tradisional hingga yang kekinian, memiliki penikmatnya yang spesifik. Ada warung kopi yang biasa didatangi oleh nelayan, maka obrolan yang terbangun di dalamnya adalah seputar kelautan dan perikanan. Ada juga warung kopi yang menjadi tempat berkumpulnya komunitas, seperti komunitas barista dan penghobi kopi. Seperti yang bisa Anda lihat sekarang, berawal dari hobi menikmati kopi di tempat yang sama, lalu memiliki ketertarikan yang sama juga untuk mendalami proses pembuatan kopi. Tanggapan saya sih, budaya ngopi di Manggar merupakan daya tarik dari pariwisatawan dari luar. Kok identik gitu? Oh, di ngopi di Manggar itu kenapa bisa berlama-lama kayak gitu. Jadi daya tarik sendiri. Dan merupakan mungkin ada peluang bagi wisata di Manggar di Belitung. Dampak yang kami rasakan dari pelanggan yang memiliki ketertarikan dan hobi yang sama itu. Kita pelanggannya hobinya sama, misalnya cinta kopi juga, barista, sama-sama seperti itu. Banyaknya pelanggan seperti itu. Jadi kita bisa bertukar ilmu pengetahuan, sharing tentang kopi, skill, metode-metode yang seperti itu. Untuk aktivitasnya sih, kita ada kayak pembelajaran untuk orang yang belajar barista, kita tampung di sini, komunitas ajarkan untuk gimana sih cara nyeduh kopi, apa sih itu kayak latte art yang kopi ada gambar-gambar seperti itu, skill-skill yang lainnya. Terus ada kompetisi juga, sharing sama komunitas seperti itu. Kegiatan di luar komunitas Dadakan Warung ini paling seperti kompetisi kopi kemarin, lomba-lomba. Lombanya misalnya ada manual brew seperti itu. Itu pesertanya lomba untuk menyeduh kopi. Jadi penilaiannya rasanya, cita rasa atau seperti itu. Belitung Timur sebenarnya memang bukan penghasil kopi, tapi kopinya sudah ada. Cuma untuk mencukupi kebutuhan warung kopi seperti kita memang belum cukup. Makanya kita ambil dari luar, mendatangkan biji kopi dari luar. Dampaknya sih sebenarnya ada, harga sering naik, jadi pasarnya berubah-ubah harganya untuk kita. Untuk potensi wisata sebenarnya untuk kopi-kopi dari luar, kita ada, setiap daerah itu ada identitasnya. Oh, misalkan seperti dari Aceh atau gimana, itu tahu sebenarnya daya tarik untuk daya jual untuk kita, untuk warung kopi di sini. Tapi lebih bagusnya kalau Belitung Timur sendiri udah memiliki penghasil produsen biji kopi sendiri, jadi ada lebih daya tariknya untuk di sini perwisatanya. Saya yakin kopi Belitung Timur untuk robustanya, karena Arabica nggak bisa tumbuh di Belitung Timur karena keterbatasan ketinggian di Belitung Timur. Robusta bisa tumbuh, saya optimis yakin bisa bersaing dengan kopi-kopi robusta yang lain dari luar Belitung Timur. Kopi dengan jenis komunitas tertentu akan berinteraksi dan Terima kasih, Bang. Keunikan dari warung kopi yang ada di Kota Manggar adalah komunitas yang terbangun dari lingkungan pelanggannya. Warung kopi dengan komunitas tertentu akan berinteraksi dan membahas minat yang sama. Seperti halnya komunitas barista ini yang tidak hanya menjadikan warung kopi sebagai tempat untuk menikmati kopi, tetapi juga sebagai wadah untuk berkegiatan. Kota 1001 Warung Kopi.
memang bukan julukan yang secara nyata menggambarkan kondisi jumlah warung kopi di kota Manggar. Julukan ini bahkan memiliki makna yang lebih dalam tentang bagaimana interaksi sebuah masyarakat dibangun dan budaya untuk guyup dilestarikan. Dari secangkir kopi terdapat ribuan cerita, jutaan keharmonisan untuk saling bertukar tujuan. Dan rangkaian kisah dari kedai para pengopi di kota Manggar ini akan tetap menjadi tuah kopi khas bumi serumpun Sebalai. Tuah kopi, cerita tentang ngopi yang tidak lagi dimaknai sekedar menikmati kopi. Manggar menjadi saksi bahwa banyak kehidupan sosial yang terbangun dari 1001 warung kopi yang ada di sini. Meskipun bukan sebagai kota penghasil kopi, kota Manggar berhasil meracik manis dan pahitnya cerita tentang pariwisata dan budaya serta lain sebagainya. Pemirsa, sampai berjumpa di Pesona Indonesia selanjutnya.